Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati seluruh jamaah taklim Masjid An-Nur, ada yang paling khusus di sini hadir ibu guru saya dulu di SMA Negeri, Bu Hajah Miss. Dulu saya diberi pelajaran sama beliau, diajari, sekarang ingin berbagi ilmu. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah SWT yang hingga di pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan, diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, sehingga kita bisa menghadiri undangan kaitan dengan taklim kajian Masjid An-Nur yang semoga nanti dalam proses jalannya acara ini diridhoi Allah SWT. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa selalu kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan seluruh umat yang selalu melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Baik Ibu jamaah taklim Masjid An-Nur yang dirahmati Allah, izinkan kami ingin berbagi ilmu yang mungkin selama ini sudah banyak mendapatkan kajian-kajian, mendapatkan siraman rohani, mendapatkan kaitan ilmu-ilmu dari literasi yang mungkin berkaitan dengan fikih, berkaitan dengan masalah ibadah. Nah, khusus mungkin pagi hari ini kami ingin memberikan ilmu mungkin yang beda dari biasanya, ya, berkaitan dengan tadi bahasanya agak rumit, entrepreneur muslim. Menapa niku nggih mangke saya terangkan dalam slide berikutnya. Tapi sebelum kami mulai, ada sedikit tadi yang bikin saya tertawa, juga panjenengan tertawa, berkaitan dengan nama. Saya lahirnya tahun 74, tapi kok ejaannya masih ejaan lama. Ya, namanya anak samina wa ta'na terhadap orang tua. Karena apa? Ternyata kadang menurut kita, menurut penilaian kita, hal tersebut mungkin sudah tidak pas di eranya. Karena sudah berlaku ejaan yang terbaru. Tapi juga ada berkahnya. Berkahnya apa? Ternyata di pleno 13 pimpinan daerah Muhammadiyah ada juga yang namanya Agus. Nah, hanya yang satu itu ejaan lama Agus, yang satu Agus, sehingga apa? Di pleno itu sekarang bisa membedakan. Mungkin kalau namanya ada ejaan lama, tidak bisa membedakan mana yang sekretaris, mana yang korbit dari majelis pustaka. Karena ada dari pleno namanya Bapak Haji Agus Biditomo dari Patean, itu sebagai pleno 13 yang membidangi korbit majelis pustaka, informasi dan juga LSBO. Nah, kebetulan saya yang namanya Agus Antik itu menjadi sekretaris PDM. Jadi di PDM Kendal nak jenengan tanya Mas Agus atau Pak Agus, yang dituju adalah Pak Agus Patean. Tapi kalau meni Pak Agus itu saya. Nah, ini menjadi rahmat, ya. Nah, jadi panggilan itu ternyata efeknya tidak pas saya lahir, atau mungkin pas 5 tahun, atau mungkin pas 20 tahun. Efeknya ternyata di usia yang ke 50 tahun. Nah, ini menjadi proses, ya. Baik Bapak Ibu, Ibu-ibu jamaah yang
dirahmati Allah. Jadi ini karena sebenarnya masalah ekonomi itu panjang ya, butuh kalau di sekolah berapa SKS, bahkan mungkin sampai 1 tahun, 2 tahun, bahkan ada yang 4 tahun. Nah ini dikompres hanya mungkin 45 menit. Jadi mungkin nanti bolong-bolong hanya gambaran pesannya saja. Baik, jadi ini tadi diterangkan banyak sekali jabatan. Sebenarnya saya tidak mau banyak jabatan, kepepet, terpaksa. Karena apa? Sudah punya prinsip, yang penting hidup kita bermanfaat untuk orang lain. Apalagi kalau sudah diamanai persyarikatan, ya kita harus saminah wa ta'na. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, panjenengan ada suatu terobosan, ada suatu evaluasi, tapi dalam evaluasi tersebut harus ada catatan-catatan proses perjalanan hidup panjenengan. Contohnya gini, panjenengan mengikuti pengajian taklim ini berapa kali? Apa yang ingin dapat dari pengajian ini? Apakah ilmunya bertambah? Apakah sodakohnya bertambah? Ataukah teman jaringan sama muslimahnya bertambah? Dan lain sebagainya. Itu menjadi catatan di panjenengan. Nah, makanya proses pencatatan itu penting. Misalkan syukur-syukur setelah mengikuti kajian taklim, hafalannya Al-Quran bertambah. Syukur-syukur yang tadinya tidak berinfak sekarang menjadi gemar berinfak, sedekah. Syukur-syukur lagi yang tadinya pendapatannya kurang bisa lebih kaitan dengan ekonomi. Nah, meskipun panjenengan karena selaku perempuan bukan menjadi tulang punggung keluarga. Nah, ini menjadi catatan gitu. Proses perjalanan singkat saja. Kenapa saya tulis di situ ada kontrak, non kontrak, corporate ekspansi, itu sebagai wujud bahwa kita itu ingin lebih maju. Mungkin kemarin-kemarin atau mungkin tadi malam. Nah, mulai saat ini ibu harus bisa mencatat apa sih yang ingin saya dapat di sisa umur kita. Kalau dulu saya itu punya rank-rank di agenda buku saya. Jadi harapannya ada perubahan-perubahan. Tahapan pertama, karena dulu saya itu mohon maaf hanya diwarisi sama orang tua ilmu, tidak harta. Paling enggak kalau saya ingin berwirausaha, paling enggak harus bisa mengumpulkan modal sedikit demi sedikit, meskipun harus ikut orang lain. Nah, maka di situ ada bahasa kontrak. Kontrak saya dulu tak target 4 tahun, ya, dari 2003 sampai 2007. Saya ikut orang, tapi juga harus belajar apa yang ingin saya dapatkan buat nanti pengembangan dari saya. Terus kemudian dari kontrak menjadi non kontrak. Maksudnya gimana? Setelah kita mengumpulkan modal, baru kita buat usaha mandiri. Sama mungkin dari ibu-ibu setelah mendengar dari kajian saya bisa dipraktekkan kepada putra-putri panjenengan, atau mungkin panjenengan sendiri. Betul apa? Karena di sisa umur mumpung masih ada kesempatan, kita harus berbenah. Nah, kemudian setelah kita ada modal usaha sendiri, ada pengembangan lebih. Jadi kelemahan umat Islam itu kalau usahanya masih sendiri itu merasa hebat, itu justru kurang. Hebatnya apa? Kalau sudah berjamaah, berkorporasi. Ini penting. Jadi sehebat apapun Anda, nyon sewu, dibilang kaya, tapi kalau masih sendiri, usahanya masih sendiri, itu belum hebat. Hebatnya apa? Sudah berjamaah, korporasi. Ibarat kita melirik bahasa sekarang ada konglomerat. Konglomerat itu usahanya bukan setunggal, bukan kali, banyak. Nah, itu juga menjadi catatan kita, perubahan. Kadang kita disuruh berjamaah, tapi implementasi kita hanya masih tertera dalam sholat. Ya. Dalam As-Saff ayat 4 itu, ya, itu sudah jelaskan merapatkan soft. Sungguhnya
Inna wa ya ladzina yaqatuluna fi sabili sofang kanahum bunyanun marsus. Sofang, sof, ka'anahum, seolah bangunan ya, bungya bangunan, marsus tersusun kokoh. Jadi di situ dalam As-Saff ayat 4 itu kita harus korporasi, seolah menjadi bangunan berjamaah. Nah ini menjadi catatan. Alhamdulillah ini sudah ada jamaah ini di sini. Taklim ini sudah jamaah, korporat, tapi masih korporat dalam hal kumpul-kumpul. Ada yang sudah kumpul ekonomi? Belum ada. Belum ada di sisi ekonomi. Saya itu punya usaha kolam renang. Itu hasil kumpulan ketika kami teman-teman ada di pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah. Nah, di situ kumpul, ayo mau usaha apa, muncul usaha kolam renang. Itu korporasi. Maka sama di taklim sini ada kumpul-kumpul, syukur-syukur bisa ekspansi tidak hanya sekedar kolam renang, bisa memberikan usaha di KIK. Jadi impian itu harus tinggi. Kenapa? Di sini yang terakhir ada ekspansi. Umat Islam apabila ingin maju harus berani mimpi tinggi, harus merubah mindset. Ibu-ibu coba kalau tanya kepada putra putri panjenengan, no cita-citane Pak pengen dadi apa? Nak rumiyin apa? Dokter, insinyur, gini mboten? Rumiyin. Saniki napa coba? Wonten boten sing sok mben kuwi nak iso nggawe mesin pesawat terbang. Lah tujuannya apa, Bu? Men biaya haji murah karena pesawate sing gawe awake dhewe. Wonten boten pikiran ngoten? Terus wonten meneh, engko sok ben dadi apa? Nok Pak dadi apa? Dokter, wis umum dokter. Nah sekarang harus ada penemu-penemu yang hebat, ilmuwan-ilmuwan yang hebat. Itu lebih penting di era sekarang. Panjenengan tahu Ibnu Sina, matematika ada aljabar. Itu Islam semua. Lah sekarang sinten sing jadi penemu? Kebanyakan dari non muslim. Jenengan sekarang pakai WhatsApp. WhatsApp sinten sing damel? Sinten? Yahudi. Jadi kita mengelak-elak Yahudi sedangkan kita memakai produk Yahudi. Ngoten nggih? Terus pakaian yang panjenengan pakai dom, tas dom jahit. Nika sak bener gini 1.500 napa 2.500 nika? Sing isine wonten 20 nika. Pinten regine? Pinten? 2000. 2000 isine wonten pinten? Jenengan saged damel. Bolongane cilik kula niku gadah usaha bengkel las. Nak damel jarum mawon jutaan ta. Lah pripun blendol tipis kon bolongi mawon angel mboten karuan. Nggih napa mboten? Sampai saat ini kita belum bisa membuat, tapi masih impor dari Tiongkok, dari Cina. Lah anak dewe ngolong-ngolong wong Cina, dewe kelambinan mboten sakniki. Realistis, mindset. Nah, kita jangan membuli, jangan hebat meri-meri, hebat apa? Tiru, biar apa? Orang Islam harus bisa bangkit selain ibadahnya bagus, hafal Al-Quran, juga melek namanya teknologi. Harus bisa terbuka kaitan dengan apa? Menguasai ekonomi. Ini mindset. Nah, misalkan pagi ini kau mungkin terlalu tinggi, impian terlalu tinggi, nggih mboten napa. Memang saya ingin impian yang tinggi. Terus panjenengan Pak Agus keduren. Bahasanya Mbak Hajalis, temane ojo dhuwur-dhuwur, ndak ngeluh, sing sedeng-sedeng wae. Lah tapi nak mboten dhuwur sakniki ketinggalan. Ngoten lho. Mindset harus tinggi.
impian. Lah terus ada pertanyaan, Pak Agus, aku ki wis sepuh, wis ra iso apa-apa, kok diceritani ekonomi sing dhuwur nemen. Lah ya priye, ya ra mudeng. Mboten mangke tinggal dari doa-doa panjenengan. Jadi doa panjenengan seikhlas buat anak-anak panjenengan. Nak urung kabul buat cucu-cucu panjenengan. Intinya apa? Umat Islam sekarang harus bangkit, harus bisa kemana-mana meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Nah ini ekspansi ya. Oh, ini saya promosi sedikit ya. Nah ini juga yang tadi corporate. Nah, kalau ini tidak corporate, pribadi, ini yang corporate ya. Nah dalam perjalanan Rasulullah itu khusus bagaimana kolaborasi antara dakwah, usaha, ulama dan umara, pemimpin. Nah selama ini kita selalu yang dibahas sunnah fikihnya saja. Orientasinya pada apa? Pada sunnah, kaitan dengan mungkin sholat kita, pada kaitan dengan amalan kita. Belum bicara pergerakan, sunnah pergerakan. Sunnah pergerakan itu apa? Ya kolaborasi antara ulama, pengusaha, dan pemimpin. Coba panjenengan yang sudah banyak mengenal ilmu, pernah mboten Rasulullah itu dalam dakwahnya tidak didampingi oleh pengusaha? Pernah mboten? Cobi jenengan baca sirah Nabawi, perjuangan Rasulullah itu selalu didampingi oleh pengusaha. Lah sakniki pengusaha ini sinten? Makanya banyak dai-dai kita sing entek sandale napa meneh tinggi Muhammadiyah, beda dengan grup sebelah. Nah grup sebelah mungkin amplopnya kandel, sarungnya kandel. Nah di Muhammadiyah niku kadang pun ngisi kon wis ngisine ngaji kon nomboki, wis kon ngisi ngaji kadang mboten diparingi nggih mboten. Tapi mboten napa, karena perjuangan. Ini mboten sindiran pada panitia terus saya kasih amplop mboten. Kalau ketua takmir mriki kok nyusahi nggih. Jadi itu mindset bahwa apa? Saatnya kita berbagi, ada tugas ya. Ibarat pohon, ada yang menjadi akar, ada yang menjadi dahan, ada yang di batang, ada ranting, ada buah. Sama di taklim ini, pasti ada yang menjadi akar. Karena apa? Perjuangannya tidak terlihat, sedekahnya tidak terlihat. Ada yang menjadi batang, semua terlihat panitia-panitianya. Atau mungkin hasilnya dari taklim ini, ya, bisa healing-healing, bisa refreshing karena sudah ada kas. Kasnya banyak saya lihat di taklim ini. Karena sedekahnya banyak, alhamdulillah. Hanya healing-healingnya mungkin nanti agak dirubah. Ya mungkin pernah ke Umbul Cokro atau mungkin ke Semarang atau Jogja, pernah enggak healing-healing ke rumah sakit? Pernah mboten? Biar tahu ternyata oh dhewe iki ana sing susah. Ada yang unan. Maksudnya kalau pribadi mungkin sering taklim delok rumah sakit atau mungkin sekolah yang difabel. Ya sebab kurangan. Pernah enggak? Biar apa? Kita juga bisa tersentuh. Nah, soalnya nanti kini berkaitan dengan ekonomi. Ada juga karena kita juga di surat Al-Maun ada dengan ayat yatim, juga kaitan dengan selalu dikembangkan dalam surat Al-Fatir, infak terus. Kita datang ke panti asuhan. Pernah enggak dari ibu-ibu dijadwalkan sebulan pisan atau 3 bulan sekali atau setengah tahun sekali atau 1 tahun sekali datang ke rumah yatim PAY? Pernah mboten dijadwal, direng-reng? Pernah mboten? Belum pernah? Mboten galebo dicatat, nanti dijadwal. Itu nanti mengetuk pintu langit nanti. Karena berkaitan dengan apa? Entrepreneur muslim. Nah, semuanya nanti kita akan ulak-walik seperti apa yang kita lakukan selama ini. Kenapa setiap sholat bacaannya selalu wajib ada Al-Fatihah?
Wonten sing ngertos panjenengan? Dibolan-baleni niku terus mboten bosen panjenengan. Gini mboten. Lah sing lucu malih sampai hari ini alhamdulillah nak ditaklim niki sampun hafal nggih bacaan salat nggih. Sampun hafal mboten ngartine. Alhamdulillah nak ditaklim anur kelihatannya sudah hafal semua. Rabbi firli ya Allah amlah aku. Warhamni sayangi aku. Wajiburni cukupilah kekuranganku atau tutulah aib-aibku. Ngoten apa? Ngertos napa mboten? Kula takut kula niku ngisi taklim kathah sing dereng ngertos arti bacaan salat. Padahal pun wonten sing 40 tahun, wonten 50 tahun, bacaan salat niku mboten mudhun sing diwaca napa. Lah akhirnya apa? Kita koreksi, introspeksi. Mungkin sekarang yang belum hafal besok dibuka, nah mboten taken. Biar apa? Biar kita lebih dekat kepada Allah, mudhun sing dikarepe. Mengetuk pintu langit itu harus connect. Nah, mumpung kita masih diberi kesempatan, mumpung kita diberi pikiran, ada kesempatan dimanfaatkan. Yang hafal sudah hafal, dibaca artinya. Nah, ini problem. Terus di situ perjuangan Rasulullah dalam kaitan dengan pengusaha ada nanti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Ayyub Al-Ansari dan sebagainya, itu sebagai pendukung. Nah, sekarang mungkin belum ada nih taklim yang menjadi funding donasi Masjid An-Nur gitu. Nah, sekarang nanti harus muncul setelah taklim ini. Aku Pak melu nyumbang pembelian tanah di depan. Nah, ini kan juga penting. Hutangnya Masjid An-Nur masih banyak loh, Bu. Pinten hutang Masjid An-Nur? Kita panjenengan. Masjidnya megah gini, masih banyak PR. Ada sekitar 800 juta dari 1,4 miliar untuk pembelian tanah di depan buat perluasan halaman. Nah, ini penting. Maka nanti kas taklim disisihkan. Ya hiling-hiling boleh sebagian sisihkan. Syukur-syukur pada semua infak ya lebih cepat untuk mewujudkan impian kita punya halaman. Nah, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, pengusaha kalau kumpul tanpa ulama itu bisa salah arah. Demikian juga sama dalam peradaban Islam, nak ulamanya bersih sendiri tanpa pengusaha, entek sandale, bisa amunisi, tidak bisa fokus, bahkan bisa dibeli. Ayat-ayat Quran kita bisa dibeli dengan harga yang rendah karena apa? Ulama-ulama kita tidak ada yang mensupport. Maka butuh kolaborasi antara pengusaha dan ulama. Sekali lagi kita punya pemimpin. Nah, sekali lagi ini kolaborasi nggih. Jadi fungsi nanti panjenengan selaku yang paham akan agama berfungsi sebagai yunzir ya, memberi peringatan. Pengusaha diberikan siraman rohani, pengusaha memberi, apalagi pemimpin juga mengeksekusi kata kebijakan-kebijakan. Jadi komplit. Itu harapan kita ke depan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, coba tadi impian ya, seperti pohon, ada yang akar, nah, tidak mboten jengkel, tidak pernah terlihat tapi berkontribusi. Batang terlihat tapi mboten usah ria, mboten usah pamer. Apalagi kalau pohonnya itu sudah mengeluarkan buah, dipetik hilang. Jadi tidak apa-apa apabila amal kita dipakai orang lain. Nah, sebenarnya hidup kita, impian kita, kalau saya bersama istri, bersama keluarga, 3 doa yang selalu kami gaungkan. Apa itu 3 amal yang nanti tidak terputus pahalanya? Jadi nah ini di hadis riwayat Muslim 1631, idza matal insan nu'ang qata'a anhu amaluhu illa min salasatin illa min sadaqatin jariyatin au ilmin yung tafa'u bihil au waladin sholihin yad'ulah. Yang artinya apabila seorang meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali dari 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang dimanfaat, atau anak yang saleh mendoakannya. Sederhana. Jadi kita meninggal itu harapannya 3 itu. Yang paling berat di mana?
nopo sedekah jariah, nopo ilmu yang bermanfaat, nopo anak yang saleh-salehah. Ingkang paling berat pundi? Anak soleh. Paling berat anak soleh katanya. Ada yang lagi? Jenengan sampun kathah napa mboten? Masjid niku wonten kotake teng ajeng. Nggih. Taklim yang ada di Panjenengan ini, kenapa kok tidak ada kotak mubeng kecil? Mboten langsung mlebu ke kotak besar. Kenapa? Karena kita itu kadang merasa pelit, mboten galebo, mboten dikonsep. Oh iya, kayak kotak taklim, aku tak nglebokke wae. Ngenteni ubengan cilik. Dadine entuke cilik-cilik. Beda kalau sudah mengkonsep, aku tak nyumbang ya. Ini sebagai mindset. Maka apa? Sedekah jariah juga perlu kita konsep, kita desain. Okay? Ilmu yang bermanfaatkan lah tadi, ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi kita berharap nanti anak kita itu bisa mengeluarkan ilmu yang bermanfaat. Maka bersyukurlah apabila panjenengan menjadi seorang profesi guru sampai mendapat predikat pahlawan tanpa tanda jasa. Niku rumiyin sadurunge sertifikasi. Wonten sertifikasi kita bubar kabeh atus e. Sing dikejar pun beda, nggih. Mangke enten bonus-bonus pun beda. Lah ini mengeluarkan ilmu yang bermanfaat itu menjadi amal jariah yang tak putus. Nah, ini menjadi catatan. Nah, maka semua nanti panjenengan mulai hari ini merenung apa sih sing dadi amalku sehingga menjadi pahala yang terputus nantinya. Sekali lagi apa? Perbanyak sedekah dikala ada maupun tidak ada, dikala kelebihan maupun kekurangan, dikala longgar maupun sempit. Sedekah, 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 sedekah. Sama dengan doa ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kalau panjenengan sakit, mesti itu apa? Obat ya. Kalau sakit secara umum. Lah, kalau dalam ekonomi, nopo? Resepnya. Nopo kok juga obat, maka overdosis. Kalau kita kehidupan sehari, mungkin kalau kita sakit, mungkin kita butuh kaitan dengan beberapa kaitan pendampingan psikologi, itu obat ya. Coba kalau ekonomi nopo? Dalam entrepreneur nopo? Nah, kalau dalam ekonomi kedah tambahi huruf T. Tobat. Kenapa tobat? Seperti kita sholat tadi, Al-Fatihah diulang-ulang terus, tapi kok yo lalinan, yo khilaf terus. Itu kodrat manusia, mudah salah, mudah khilaf. Tapi kita berusaha menjadi lebih baik. Dengan apa? Tobat. Nak wingi ora gemar bersedekah, saiki gemar bersedekah. Kalau kemarin kurang kaitan dengan membantu orang lain, kita membantu orang lain. Kalau kemarin tidak punya uang, piye caranya? Sedekahnya gimana kalau tidak punya harta? Coba ibu-ibu ngertos. Sedekah yang tidak punya harta apa? Kira sekarang. Dalam tenaga. Selain tenaga apa? Sing paling murah meriah mboten rakyat. Nah, senyum. Sakniki niku barang engel sing jenenge senyum. Karena senyumnya niku kebanyakan senyum di depan, di belakangnya mencibir. Mboten ikhlas. Nak dalam pegawai anten bahasa cari muka dan sebagainya ngoten nggih. Sama nanti, kenapa? Tidak ada tobat tadi, ya. Paling sulit sekarang senyum. Bagaimana kita setiap harinya membuat diri kita, keluarga kita maupun orang lain tersenyum.
Nak mboten tenaga dikasih ceramah, kasih ilmu, kasih saran, kasih aleman, biar senyum. Sederhana, mboten malah cemberut, mboten malah anane karena medsos terjadi gibah berjamaah. Nek medsos kan ngoten nggih, nyuwun sewu. Nek medsos sering kumpulan-kumpulan sing siji tuku kulkas, sing siji mari, sing siji tuku TV. Anane kecemburuan terus. Arti karep bondo cupet yang justru menguntungkan adalah kalangan judol. Penjol, gitu mboten? Kepepet pake aku tukoke kae, mbuh piye carane. Akhirnya suaminya ya bagaimana caranya, kan gitu. Nah, ini jadi maka apa? Tobat. Nah, panjenengan tahu program Asoy nggih? PDM Kendal Salam Ahwatir 29. Wa faku mimma yaknahum sirau wa ala niyata yarjuna ijalata lan tabur. Nah, di sini sesungguhnya Allah selalu ini menerangkan sesungguhnya orang yang selalu membaca kitab Allah dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkannya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan akan merugi. Tijaratalan tabur. Jelas nggih? Surat Al-Fajr ayat 29. Tapi di sini sing sulit itu kaitan dengan membaca kitab Allah dan melaksanakan sholat sekaligus menginfakkan. Sulit kabeh. Lah kok sakit? Contoh sederhana. Kadang kita sudah hafal tapi tidak membaca artinya, tidak mengamalkannya, tidak mendakwahkannya. Terus infak, kadang terang-terangan, pengen pamer, sing sembunyi jarang. Ini bisa terang-terangan, bisa. Nah, itu kalau dilakukan mengharap perdagangan yang tidak akan merugi. Sederhana. Cobi ibu-ibu misalkan sudah sholat wajib, sholat sunnah rawatib nggih, sampun nggih. Tambah lagi sholat lail malam. Terus sholat kaitan duha, ngoten nggih. Rutin nggih. Nah, terus usahane nopo bar sholat, kan ngoten. Lah mboten usaha, ngrumpi gosip lah. Nanti di sini daripada gosip, daripada nanti ini saya berikan trik sedikit kaitan dengan penambahan ekonomi. Nah, mukadimahnya terlalu panjang ya, jadi terlalu soalnya di ekonomi itu mukadimahnya harus lumayan panjang, tidak bisa langsung 7 poin. Nah, ini 7 poinnya ini ya, entrepreneur. Bahasanya karena ini ibu-ibu, mak nggih tak tambahi kata at. Dadose muslimat. Napa niku entrepreneur lah. Nah, tadi digandang. Seorang melakukan proses menciptakan sesuatu yang baru atau memecahkan masalah agar bisa bernilai tambah dalam ekonomi. Sederhana nggih. Menciptakan sesuatu yang baru atau memecahkan masalah agar bisa bernilai tambah dalam ekonomi. Nah, ini penting. Ibu-ibu nak bedol pohung, didol langsung pohung nilainya pinten per kilo? 3.000, 2.000, 5.000, 2.000 per kilo, 2.000 jenengan jabut. Nak di tangan yang mohon maaf melek sen teknologi, ada mindset perubahan kaitan dengan berkemajuan, sing dadi 2.000 iso dadi 100.000. Kok berlipat-lipat? Jenengan ngetos kotak plastik sing dipotong tipis-tipis Nutella apa? Katela. Pokoknya sing sriping-sriping cilik-cilik niku lho dikemasi. Ngertose anak kula, wah akeh jeblone dikempes sithik. Regane 10.000, 15.000 ngoten nggih. Itu berkali-kali lipat. Makanya disinilah pentingnya ada nilai tambah. Itu yang dinamanya melek sen teknologi. Jadi penting ya. Dari yang kecil menjadi besar gimana? Ibu-ibu niki mangke banyak MBG
jelas putaran ekonomi maju, kebutuhan pokok meningkat. Nah, dilihat dari penjual sayur yang ada di pasar ini kok yang putih mawon ini. Ada yang di Masjid Taklim ini jualan sayur? Betul nanti bisa belajar sana jauh-jauh bisa menjual ke kita. Kenapa kita tidak bisa? Itu bagian entrepreneur gitu. Memecahkan masalah agar bisa menciptakan suatu ide-ide solusi meningkatkan pendapatan. Pasar kita terbakar, harus ada inovasi lagi. Nah, bagaimana entrepreneur itu? Apa bagiannya? Nah, ini entrepreneur itu ada 6. Dari percaya diri, pengambilan resiko, berorientasi tugas dan hasil, keorisinilan, berorientasi ke masa depan, dan kepemimpinan. Ini karakter dari entrepreneur. Apa saja item-item tersebut? Nah, percaya diri. Jadi ibu-ibu kalau ingin perubahan harus percaya, boten tergantung lagi, optimis bahasanya. Rasulullah dikala dulu kalah perjuangan di Mekah, beliau tidak terus mempertahankan di Mekah, punya inovasi, percaya diri, ini harus berubah, maka hijrah ke Madinah. Di situ timbul pemetaan lokasi, yang dari miskin menjadi tidak miskin, yang dari kurang menjadi tidak kurang. Hijrah, percaya diri. Misalkan panjenengan tahun kemarin, tadi malam kemarin, aktivitas panjenengan ibarat dari Weleri ke Yogyakarta. Jalani kuwi tok, rukune kuwi tok, hati-hati tok. Dari kita makan 3 kali, terus kaitan kesibukan dalam 1 hari pertama, 2 hari pertama, 1 minggu apa, diulang-ulang. Ibarat panjenengan berjalan dari Weleri ke Yogyakarta. Ternyata hasilnya kurang. Berarti harus Anda hijrah, berubah arahnya karena ini sudah ingin berubah, saya tak berubah dari Weleri ke Surabaya. Rukonya beda, jalannya beda, aktivitasnya juga beda. Ibarat kalau dulu dari Weleri ke Jogja, mungkin sholat wajib sudah, sunai dereng, tambahi. Terus kemarin dari Weleri ke Jogja tidak berpuasa Senin Kemis, tambahi puasa Senin Kemis. Syukur-syukur tambahi yang justru menjadi turunan Rasul, yaitu Ayyamul Bid. Itu perubahan-perubahan mengetuk pintu langit. Lah ditambahi dengan usaha. Usahanya apa? Sing rumiyin weruh ruko-rukone arah Weleri ke Jogja dipindah ning Surabaya, sudah beda, buat cakrawala baru, impian baru. Nah, tapi juga ada yaitu apa? Resiko. Resikonya apa? Mampu mengambil resiko, mengubah masalah menjadi peluang. Ini menjadi penting, ibu-ibu. Jenengan ingin berubah, kudu masalah ini sudah jadi peluang, bukan sebaliknya. Masalah jadi masalah. Seperti ibarat pegadaian itu. Menyelesaikan apa masalah, tapi kebanyakan sekarang menjadi masalah. Ini penting. Kemudian apa? Berorientasi tugas dan hasil. Kebutuhan haus akan prestasi. Impian, Bu. Mindset. Nak wis ora kuat ndongake wae wis. Salate perbanyak, puasanya mengaduk belanja berbanyak, sudah banyak dongo. Men ono prestasi buat putra-putri panjenengan. Usaha karena entrepreneur harus ada laba. Yang kemarin tidak hasil gimana supaya berhasil? Ada tekun dan juga tabah. Terima kasih. Ada kerja keras, motivasi. Terus energik, penuh inisiatif. Ini penting. Ini taklim luar biasa. Di situ ada jaringan, ada nanti ilmu, tukar ilmu, berbagi ilmu penting. Nih. Terus ada juga setelah itu orisinil,
Jadi entrepreneur itu membutuhkan original, inovasi, kreatif, juga banyak sumber. Intinya bagaimana serba bisa. Panjenengan tuh kebanyakan nyun sewu normal. Nanti saya kasih gambaran video bagaimana tidak normalnya orang tapi bisa mengerjakan yang normal-normal. Karena apa? Orsinil. Kemudian berorientasi kepada masa depan, menciptakan tren, solusi yang revolusioner. Trennya apa? Usaha saya gagal, gimana kita pindah, kita beri mindset lagi. Trennya apa sekarang? Rumiyin panjenengan ngetos zamane wartel, nggih, buka wartel kabeh. Terus begitu zamannya air isi ulang, buka kabeh, terus HP kabeh. Bahasa ini tren. Siapa yang bisa membuat ide baru, itulah yang akan jadi pemenang. Pemimpin, mampu memimpin, dapat bergaul dengan orang lain, menanggapi saran dan kritik. Lah ini terakhir, ini penting. Kita apabila ingin maju, maka apa? Mau dikritik. Sekali lagi, mau dikritik. Kritik itu justru menjadi rahmat kita, bukan malah kita itu dibenci, bukan malah orang lain itu salah benci kita, bukan, justru orang lain itu sayang kepada kita karena mengkritik. Apalagi kalau panjenengan selaku orang tua mengkritik kepada anaknya, bukan anaknya malah marah. Nah, zaman sekarang kalau anak dikandani mesti ngomongin, ada yang salah konsepnya, ya. Ada yang salah, ini harus diperbaiki. Justru anak itu harus dibangun dengan banyak kritikan, banyak saran, biar tumbuhnya kuat, bukan deriatan diafan seperti Anissa ayat 9 yang lemah. Ini penting, ya. Nah, bagaimana selanjutnya untuk menjadi entrepreneur? Saya yakin di panjenengan punya tipe yang beda-beda karena punya selera yang beda-beda. Sama dalam bisnis, dalam entrepreneur itu punya sifat, tipe, karakter yang berbeda-beda. Ini ada 3. Yang pertama, si dominan. Tipe ini tipe yang berkreatif, mendapatkan kebebasan. Usahanya paling bebas, saat bekerja sendiri tidak banyak bicara. Usaha apa yang pas? Misalkan warung makan. Wong masak ini kan mood, ya. Ibu-ibu kalau masak nandak mood, kalau membuat roti jadinya bantat. Nak bantat jadinya brownies. Tapi karena canggih, roti bantat mau jadi idola. Brownies, sebenarnya brownies itu roti gagal. Tapi karena teknologi jadi primadona. Ibaratnya kelapa kopior. Padahal itu kelapa yang tidak tumbuh normal, tapi jadi primadona. Itulah hebatnya teknologi. Usahanya apalagi? Sablon, bakery. Ini menjadi contoh tipe. Aku kan bebas. Nah, bebas yo masak wae. Ora iso diatur oleh wong liya kecuali mau dijual kepada orang lain. Nah, kemudian yang kedua, si tenang. Tipe ini berusaha mengikuti keinginan orang lain, melayani dengan tulus. Usaha apa yang cocok? Misalkan karena melayani harus performanya bagus, ya paling tidak semacam usaha kos-kosan, ada rumah kontrakan, ada bisnis online. Nah, ini banyak sekarang itu tidak kelihatan aktivitasnya, tidak tahu kemana, tapi rekeningnya selalu tambah terus. Apa itu? Bisnis online. Tapi harus tahu juga teknologi. Yang ketiga apa? Gabungan antara si dominan dan si tenang, si konvensional. Tipe ini merupakan kombinasi antara si dominan dan si tenang. Jadi ini menjadi problem solver. Apa yang pas buat gabungan si dominan dan si tenang? Semacam kayak perancang busana, servis elektronik, jasa konstruksi. Ya, seperti saya ini menyenangkan, membuat puas, tapi juga pusing. Karena apa? Tuntutan banyak, jualan di pasar dan sebagainya. Itu jadi pilihan. Lah, dari 3 item ini ibu-ibu termasuk di mana? Jangan dipaksa, karena ini sudah karakter, ya. Saya itu punya pegawai,
tak angkat, nanti kamu tak naikkan jadi mandor ya. Pun Pak Agus, nang dansakan bos aku tak cukup ngeneki wae, ora kuat pikiranku, wis aku syukur dadi kena wae. Loh kono kita angkat jadi mandor, prestasi apik, ora kuat pikirane. Lah, jadi orang itu juga ada kemampuan. Aja dipaksa. Panjenengan nak kemampuannya di si dominan, munculkan si dominan. Munculnya si tenang, munculkan si tenang. Atau si konvensional, tidak apa-apa. Ini menjadi nanti enggak bias, hasilnya bisa maksimal. Nah, kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa sih yang menjadi nanti bisnis ke depan yang paling urgent? Item-itemnya apa? Ini kendala yang biasa dihadapi kita bisnis adalah apa? Satu, tidak ada modal. Wong tua kurak modali, modal dengkul, udah stempel, udah sangat tinggi, tidak ada modal. Menjadi kendala ini. Terus tidak tahu ingin jual produk apa. Terus tidak mengerti ingin mulai dari mana. Terus berikutnya apa? Gaptek. Nah, dengan menuntut modal ini apabila ingin maju. Sekali kalau ingin panjenengan jadi entrepreneur, ingin berubah dalam usaha, tolong sekali lagi jangan memikirkan atau terlalu wis pokoknya pasrah karena wis kurang ya isine. Orang dia modal, orang ngerti Pak mulai sekondi, terus gaptek. Saya beberapa kali ngisi di calon pensiun pegawai negeri, ya. Saya diundang oleh Bank BSI. Saya tanya, kenapa kok saya disuruh ngisi itu pensiunan, calon pensiunan? Ngertos, dari 4 item pensiunan kok saya disuruh ngisi calon pensiunan yang notabene ingin mendapatkan dana banyak ya, ibaratnya uang pensiun. Kenapa? Dari item 4 itu apa? Biar betul nganggur, apa no tambahannya duitnya, iso gawe usaha apa-apa. Karena tidak mengerti ingin mulai dari mana memanfaatkan uang pensiun itu. Sehingga apa? Investasi, salah investasi. Terus mau jadi pengusaha, padahal pengusaha itu prosesnya panjang. Karena instan, akhirnya apa? Salah-salah. Sing lucu lagi apa? Ibarat selaku menjadi langsung pemegang saham. Uang pensiunnya kakek kabeh ninggun PT A, PT B, jeblono PT-nya A, PT-nya B, abal-abal. Maka Pak Agus tolong isi pesani biar nak duit paling ora yuk eman-eman iso dimanfaatkan secara maksimal. Itu masih depak di polisian, di jaringan-jaringan ASN ya kayak gitu. Nah, ternyata perlu namanya semua itu ada pengamatan. Nah, bagaimana pengamatan bisnis itu? Nah, ini bisnis online nggih, pengertos nggih. Banyak nggih sing bisnis online nggih. Tren bisnis online. Alhamdulillah di Anur ada Seiko Emes. Nah, ini dari Mas Koril Umam. Terlepas berhasil tidak, sudah ada program itu. Nah, ini kaitan dengan online. Ada juga apa? Bisnis online. Nah, ini kalau panjenengan buka surat Al-Muluk ya, di situ Allah berfirman, "Waladzi ja'alakumul arda dalulan famsufi manakibiha wa kullu rizqi alaihi." Famsufi manakibiha, maka jelajahilah di segala penjurunya. Yang artinya dalulan dialah yang menjadikan bumi untuk kamu mudah belajar, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah. Jadi panjenengan suruh tadabur, healing, mencari pengalaman. Biar apa? Tahu nanti ilmu kaitan dengan ekonomi. Nah, lakukanlah perjalanan mengelilingi semua daerah kawasannya untuk keperluan mata pencarian dan pernikahan. Makanya itu penting, nggih. Ibu-ibu, kalau bisnis itu harus real. Dari yang terkecil maupun
Mas, entar. Coba. Diam. Saking semangatnya nanti waktunya kok hampir mepet ini. Saking semangatnya nanti batunya habis. Yang paling kecil ibu-ibu, sedang sampai tinggi. Yang paling kecil, gerobak-gerobak ini paling kecil. Tapi panjenengan harus pikir, itu kan gerobaknya. Panjenengan harus bisa membuat yang ada di dalamnya. Biar dibengke karo sing gerobak-gerobak. Yang kecil ini. Kemudian niku nggih kecil nggih. Jenengan nak dolan ning Simpang 5 napa tenggen MT Haryono Jalan Semarang itu ada warung pecel Mbok Sador. Ada warung pecel Nyusurip. Niku sing teko Kemruyuk. Kecil kayak gitu omahe tingkat. Nah, itu juga menjadi tren ya. Mobil itu berasal bukan dari kita, dari luar, masuk ke leri, okay? Sayur sekarang lagi booming. Jenengan mbok atur wae kebutuhane apa didol, rasanya gitu. Nah, ini ada yang saya ini warung Lamongan berasal dari Kedonsari, leri atau mana? Warung Lamongan. Saya mundi Bapak Ibu, ibu-ibu, saya mundi. Ado-ado saka Lamongan, iso ning kene sukses. Nah, kita bisa ndak meniru kayak gitu? Buka dengan branding yang lain. Warung weleri, nopo sing enak nopo lah. Didol. Ada branding, tren. Ngoten nggih. Bakso niku saya pundi? Saya sari napa pundi? Dewe ini anaknya tekoni wong do sukses, dewe ra iso sukses. Ada apa itu? Nah, nggih. Ini lapak tradisional nggih. Moga-moga pasar leri nanti cepat dibangun biar ekonomi meningkat. Nah, dari pasar tradisional meningkat nenggen pasar yang lebih modern, tertata nggih. Meningkat lagi, punya modal di kayak gini, ruko-ruko. Tapi saya yakin Donsari ini jamaah talim kelasnya sudah ruko nggih. Sudah gini lah. Sudah lebih 3 lapak ruko. Nah, ibu-ibu, impian yang besar saya ingin ada lebih. Apa? Yaitu ini. Napa nih kok? Kawasan industri KIK. Nggih. Panjenengan pernah giling-giling ke sana? Taklim Anur dijeling-eling ke KIK dan KITB. Beto doa-doa ning bis napa teng kendaraan ndonga ya Allah semoga sing ngadeg ning gedung-gedung iki engko anak-anakku, putu-putuku. Jenengan makin eling-eling ning KIK ning KITB gedung iki wek sapa? Gene sinten? Gene Korea. Gene Cina, gene Singapura, gene Taiwan, gene wong Kedonsari mboten kula pengin kok. Penting mindset doa. Itu perubahan penting nggih. Penting niki. Nah, ini banyaknya kayak gitu. Belum KITB, nggih. Mangke panjenengan nak kesana itu takjub. Wah, jeblono kok gedungnya kene nih, pabrik kene nih. Tapi sing ora duwe kok ora wong weleri. Ora wong Kendal, ora wong Batang. Ngoten nggih. Jenengan ndonga mawon. Pak Agus keduren nggih, wis ndonga mawon jenengan. Kita kula butuh doa panjenengan. Semono mawon, nggih. Nah. 3 hal yang menghabiskan waktu kita. Ini ibu-ibu penting nggih. Biar kita mindsetnya berubah. Napa niku? Yang pertama, menghabiskan waktu untuk masa lalu. Bangga masa lalu, aku biyen ngene, biyen kuis kan harus hapus. Nah, ingin jadi entrepreneur, ingin mindset perubahan lebih maju, itu hapus. Pun masa lalu ada buat memori, tapi tidak usah kita sesali. Yang jelek kita tutup. Ayo kita buat yang lebih maju, mumpung masih ada kesempatan. Oke. Yang kedua, membicarakan hal-hal yang tidak bisa kita ubah.
melakukan hal yang tidak penting. Napa niku? Petan, bahasanya Ustaz Lisan petan, atas petan. Nengar omah petan, kalau ngurumpi rono ne petan. Tapi benar-benar nggih sakniki petan nggih. Hal-halnya kita rubah Bapak Ibu-ibu. Jadi kita ubah. Sakniki kita bicara bisnis, kita juga bicara agama, bicara bagaimana bisa menghasilkan hasil, bagaimana membuat anak-anak kita menjadi keturunan yang hebat, pemimpin-pemimpin yang handal, pengusaha-pengusaha yang handal, ngoten nggih, mindset. Nah, niku nggih. Yang ketiga, membicarakan negatif orang lain. Nah niki sing PR paling berat ibu-ibu niki. Anane ngrumpi wong liya, ngurusi wong liya, ngurusi awake dhewe urung bener. Bully, mencibir, mengoreksi, padahal bahasa wong Jawa kok ora ngilogi toke dhewe, ngoten nggih. Wah, ini penting, nggih. Maka apa? Ini yang harus dirubah. 3 hal yang menghabiskan waktu kita. Bagaimana selanjutnya? Meningkatkan kualitas SDM dalam bisnis. Ada kemampuan, kecepatan, strategi, cara analisa. Ini kalau saya terangkan nanti lebih panjang karena waktunya yang mepet. Saya percepat sedikit aja. Soalnya ada tes kaitan dengan kemampuan juga. Nah, ini tesnya kayak gini. Sebenarnya panjang. Itu sesinya sudah 1 jam lebih nanti. Nah, sama ini nanti ada kaitan dengan hal yang tidak nampak, ada yang nampak. Skill yang nampak itu terlihat di atas, okay? Ada perilaku, perkataan. Ada yang tidak nampak berkaitan dengan keyakinan, pengetahuan, nilai-nilai lanjut maupun identitas asal. Ini juga nanti mungkin ada pertemuan lebih lanjut, saya terangkan lebih lanjut. Nah, ini kayak gunung. Ada perilaku, keyakinan itu di luar, sedangkan keyakinan, nilai lanjut, identitas asal, skill pengetahuan itu ada di dalam. Itu menjadi kemampuan panjenengan. Itu kalau nanti kompres menjadi kemampuan yang hebat. Nah, ibarat gini. Tahu panjenengan gambar ini? Akeh ondone tapi ora iso ndelok terus. Sama. Kita itu punya SDM, punya alat tapi tidak bisa memaksimalkan. Hanya apa? Menjadi tumpukan. Beda kalau Anda itu langsung dijadikan satu, langsung bisa melihat. Sama. Panjenengan mendapat ilmu, mendapat kajian, tapi kalau tidak diterapkan juga percuma. Nah, maka saatnya harus menerapkan. Baik, sukses bisnis ada SDM yang handal, ada sistem informasi manajemen, ada standarnya, ada grooming. Nah, itu nanti juga saya terangkan lebih lanjut bagaimana SDM-nya yang mumpuni, sistem informasi manajemen yang mumpuni, standar itu yang disukai oleh konsumen menjadi branding, topik. Nah, ada grooming dandanan. Ibarat panjenengan mau menjual tidak menarik, boten cantik, boten branding percuma. Nggih. Nah, sering orang itu kayak gini. Kegilaan dalam melakukan yang sama, berulang dalam mengharap hasil yang berbeda. Panjenengan melakukan ning lerine Yogya terus, pingine hasilnya panjenengan seperti jalan di Surabaya atau di Jakarta. Sulit. Maka apa? Kalau ingin Anda berubah, ketuk pintu langit, ketuk cara usaha, dan tidak mengulang-ulang hal yang jelek. Insya Allah akan berubah. Hasilnya juga berubah, modelnya juga berubah, karakternya juga akan berubah. Nah, ini menjadi hal yang maka apa? Kalau mau perubahan kecil dalam hidup, ubahlah perilaku. Tapi kalau mengendaki perubahan besar, ubahlah cara pandang. Nah, ini 2 menit lagi, ya. Kenapa banyak orangnya? Nah, ini penting, ya. Pertama, tujuannya mboten jelas. Kedua, menganggap tujuannya mustahil. Jadi ini mboten sugih-sugih, anane standar mawon. Bagaimana kita mau melihat dunia luar ke 5 benua sulit. Contohnya kadang gini. Nah, misal mboten niki. Majelis pesawat. Pak Agus ngarang keduren. Mimpinnya ketinggian.
Tapi nak mboten saking sakniki mboten saged terwujud, Bu. Pokoknya saya melihat Korea Selatan itu mimpinya tinggi, Jepang mimpinya tinggi. Mereka itu lebih lama merdekanya daripada kita. Kita 45, mereka tahun 70. Korea Selatan. Jenengan nak ngertos TV Samsung, nggih, mobil Hyundai. Niko gawean pundi? Korea. Kita ndamel nopo? Janur. Gesek. Penting. Ini sampai jam berapa ini sudah? Saya akan tampilkan sedikit slide biar ibu-ibu tahu ini gambaran orang yang tidak normal tapi bisa melakukan hal yang normal. Contoh kalau tidak punya tangan bisa nyetir mboten? Kita tidak punya tangan bisa nyetir mboten? Mustahil mboten? Mustahil kan? Nah, ini gambarannya. Ini Bu. Enggak punya tangan, Bu. Nyetire pripun nyetire? Tuh pakai semua pakai kaki. Okay. Nah, sebenarnya agak panjang, tapi biar ternyata yang mustahil itu ternyata bisa dilakukan. Oke, ada lagi nih. Ini kaitan dengan dari sama. Hingga menyebabkan kelumpuhan kedua tangannya. Dengan mengandalkan kedua kaki yang mampu menghias wajah dengan tema make up karakter yang tampil di akun YouTube dirinya. Tangannya cacat, make upnya pakai kaki. Inilah Auri Rizky Akbar, gadis cantik asal kota Bandar Lampung yang serius menulis wajah meskipun dengan mengandalkan kedua kakinya. Wanita yang akrab disapa Auri ini memiliki masa kelam lantaran menjadi korban tabrak lari. Ini korban tabrak lari ya. Yang mengakibatkan kedua tangannya apalagi berfungsi secara normal. Rasa depresi menjadi. Nah, ada lagi karena waktunya Berikutnya saudara, saya akan ajak. Nah, sebentar. Berikutnya saudara, saya untuk melihat seorang beauty vlogger asal kota Bandar Lampung. Nah, ini tidak bisa bicara ya, mengandalkan online. Nah, jadi ini influencer, dia tidak bisa bicara normal, tapi pundi-pundi uangnya mengalir luar biasa. Percaya dirinya dimilikinya luar biasa. Sebagai YouTuber dan selebgram. Awalnya yang membuat konten ya di YouTube
dengan bahasa isyarat. Ternyata apa? Banyak pengikut. Melihat ada peluang bisnis, dia berkonsultasi dengan ibunya di dunia influencer. Itu maaf, itu tidak bisa bicara normal. Nah, banyak ya. Nanti dari beberapa motivasi itu banyak. Hanya memang karena waktu, ya. Jadi di akhir penutup sesi ini sekali lagi banyak nanti hal yang sebenarnya ingin saya kaji lebih lanjut, misalkan ada kesempatan. Intinya kita harus bisa percaya diri, menganggap itu bukan mustahil. Ada perubahan diri panjenengan, ya. Terus mengetuk pintu langit. Ada 8 rezeki dalam Al-Quran. Ketika kita insya Allah membuka, di situ ada rezeki yang dijamin di surat Hud ayat 6, rezeki yang karena bersyukur di ayat 6 ayat 39, kemudian rezeki karena sedekah di Al-Baqarah ayat 245, rezeki karena istighfar di ayat An-Nuh ayat 10, rezeki karena usaha di An-Najm ayat 39, rezeki karena menikah di ayat An-Nur ayat 32, rezeki karena anak Al-Isra ayat 31, dan rezeki yang tidak diduga di At-Talaq ayat 3. Jadi ini gambaran, masih banyak juga sekali lagi beberapa kaitan ayat-ayat yang menginspirasi kita supaya apa? Kita harus selalu bekerja keras, berinovasi, berkreasi, sehingga apa? Di sisa umur kita nanti berharap mendapatkan 3 pahala amalan yang tidak terputus, yaitu apa? Perbanyak sedekah kita, baik dengan harta, tenaga maupun pikiran kita, ya, sesuai kemampuan. Terus juga ilmu kita kalau bisa bermanfaat untuk orang lain. Yang ketiga, anak yang soleh-soleha. Mungkin itu dari kajian Talib An-Nur, karena waktu terbatas ini di over 15 menit. Sekali lagi, kalau ada waktu nanti bisa saya detailkan beberapa item sukses bisnis, ya, karena mungkin butuh waktu dan juga kondisi yang memungkinkan, insya, ya. Demikian, apabila ada yang kurang berkenan, masih banyak kurangan, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrullah wa qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong atas ilmu yang telah diberikan kepada kita sekalian. Terakhir ada satu materi penting, yaitu 8 rezeki dalam Al-Quran. Nanti bisa dibuka Ibu, dilihat di Quran, semua sudah tertera di situ. Jadi jangan khawatir, kalau kita tidak ubah maka tidak mamah, ya. Makanya kita harus bergerak, kita harus berusaha, apapun hasilnya tetap kita pasrahkan kepada Allah. Terakhir Pak Haji Agus minta doanya, karena ini masih anak-anak habis pulang dari umroh, minta doanya untuk jamaah taklim. Monggo Pak Haji, silakan. Mari kita ikuti, diaminkan doa dari Pak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana firlana walidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana lamna anfusana wa ilam taghfirlana wa tarhamna lakunanal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun was'alna lil muttaqina imama.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rzuqni rizqan wasi'an bila ta'abin wa nasabin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu yang kami hormati, usai sudah kajian kita pada siang ini, dan setelah ini ada acara khusus yaitu pemakan bersama. Jadi kita sore ini setelah kita kajian pasti lapar ya Bu? Iya, sudah disampaikan tadi ada videonya, ada materi.